Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Ibu yang pimpin ya, yang lain menyesuaikan. Ibu pimpin menurut ajaran kepercayaan Ibu Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Oke, Ibu ulangi. Selamat pagi semua. Iya, selamat pagi ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Ibu absen dulu. Apriliana, Desi, Alfrida. Iya, semuanya hadir ya. Oke, Ibu tulis hadir. Nah, baik. Anak-anak atau adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu kita belajar tentang apa hari ini? Ada yang tahu tidak? Ada yang sudah baca-baca belum tadi malam? Semua tidak baca buku ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang indera pendengaran. Indera pendengaran atau yang biasa disebut telinga. Nah, setiap manusia itu memiliki telinga. Benar kan? Mempunyai sepasang telinga, yaitu telinga kiri dan telinga kanan. Nah, berikut ini Ibu akan tampilkan gambar. Nah, adik-adik boleh lihat. Coba adik-adik lihat itu gambar apa ya? Yang sebelah kiri. Iya, itu gambar seorang anak perempuan sedang bernyanyi. Yang sebelah kanan itu gambar seorang anak laki-laki sedang memukul drum. Nah, kalau mereka sedang menyanyi dan memukul drum, apakah kita bisa mendengarnya? Iya, tentu saja kita bisa mendengarnya. Kalau kita mendengarnya berarti kita menggunakan organ. Ya, kita menggunakan telinga untuk mendengar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa telinga atau kuping merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Nah, telinga sendiri itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, untuk adik-adik semua, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang telinga bagian dalam. Nah, kan kalian cuma tahu telinga di bagian luarnya saja kan? Nah, hari ini kita sama-sama belajar. Kira-kira di dalam telinga itu apa-apa saja ya organnya? Apa saja yang membantu proses pendengaran kita ya? Ayo sama-sama belajar sama Ibu ya. Nah, berikut ini Ibu sajikan sebuah gambar. Tapi sebelumnya Ibu bentuk kalian dulu menjadi beberapa kelompok ya, yang terdiri dari 4-5 orang. Ibu hitung dulu. Oke, Ibu bagi ya. Setelah itu duduk bersama kelompok kalian. Oke, jika semua sudah duduk dalam kelompok, nah sekarang Ibu minta kalian untuk memperhatikan gambar berikut ini. Nah, iya, ini merupakan gambar organ telinga bagian dalam. Nah,
coba kalian lihat. Ada apa-apa saja. Itu ibu sudah tulis nama-nama bagiannya. Ada inkus atau tulang landasan, ada saluran semisirkuler, ada saraf kohlea, ada kohlea, ada saluran eustasius, ada maleus atau tulang martil, ada stopes atau tulang sanggurdi, ada membran tampani, dan ada saluran telinga bagian luar. Nah, coba adik-adik lihat semua, perhatikan ya, karena nanti ada soal yang ibu minta kalian untuk mencarinya. Silakan diperhatikan, kalau bisa dicatat ya dalam kelompok. Ya, silakan dicatat ya. Oke, sudah semua. Ibu akan tetap pasang gambar ini. Dan sekarang ibu minta anak-anak semua untuk mengerjakan dalam kelompok ya. Mengerjakannya dalam kelompok, yaitu yang pertama, tulis nama bagian-bagian organ tersebut. Ya, seperti yang tadi ibu sudah tulis ya. Boleh adik-adik lihat kembali dan adik-adik tulis bersama kelompok. Yang kedua, adik-adik tolong mencari fungsi dari setiap organ dalam tersebut. Carinya bisa bersumber pada buku maupun pada internet, terserah adik-adik semua ya. Kerjanya juga dalam kelompok. Setelah kalian mencari fungsi, kalian bisa mensketsa atau mendesain gambar dari organ telinga bagian dalam ini. Paham semua? Iya, paham. Oke, selamat mengerjakannya ya. Ibu beri waktu sekitar 1 jam ya. 1 jam. Ya, 1 jam untuk kalian mengerjakan. Selamat mengerjakan. Oke, baik. Semua sudah selesai mengerjakan? Iya, kalau semua sudah sudah selesai mengerjakan, oke, mari kita sama-sama bahas. Semuanya harus jujur ya dalam memeriksa pekerjaannya. Yang pertama itu ada tulang inkus. Iya, tulang inkus atau tulang landasan. Itu ia memiliki fungsi pada telinga untuk memindahkan getaran suara dari gendang telinga menuju cairan di telinga yang ada di telinga bagian dalam. Nah, gambar inkus sendiri tadi ibu ada jelaskan, ibu ada tampilkan, adik-adik bisa lihat ya inkusnya. Yang kedua itu ada saluran setengah lingkaran atau kanalis semisirkularis. Nah, itu berfungsi merasakan keseimbangan dan postur. Jadi ia merasakan keseimbangan di dalam telinga tersebut. Yang ketiga ada saraf koklea yang melekat pada koklea yang berfungsi mengirimkan informasi suara ke otak. Jadi suara itu masuk melalui telinga, dikirim oleh koklea menuju otak. Oke, yang keempat itu ada koklea yang berfungsi menghantarkan getaran suara dan organ corti yang berfungsi sebagai penerima sinyal getaran suara tersebut. Jadi koklea ini menghantarkan getaran suara yang kita terima itu kepada korti atau organ korti sebagai penerima sinyal. Nah, yang berikutnya lagi ada gendang telinga. Nah, gendang telinga itu atau yang ada pada gambar seperti ibu bilang tadi, membran timpani, itu berfungsi untuk menangkap gelombang suara lalu mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Oke, bisa? Sampai sini bisa kan adik-adik? Oke, ibu lanjut ya. Nah, yang keenam itu adalah tulang maleus. Nah, tulang ini berfungsinya apa ya?
Nah, ia ini menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Nah, yang ketujuh itu ada tulang sanggurdi, yaitu menerima getaran suara dari tulang landasan dan diantar ke membran telinga dalam telinga melalui tingkap oval. Nah, yang terakhir ada saluran eustasius, yaitu menjaga telinga tengah agar tetap sehat dengan menyamakan tekanan dari dalam dan luar telinga, mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah, serta melindungi telinga dari kuman dan berbagai infeksi lainnya. Oke, semuanya sudah bisa lihat pekerjaannya masing-masing. Iya, diperiksa dengan jujur ya. Oke, dan yang terakhir, Ibu akan menampilkan tips menjaga kesehatan telinga kita. Pasti banyak yang belum tahu kan? Ayo sama-sama baca, sama-sama perhatikan juga sama Ibu ya. Yang pertama itu perhatikan kebersihan telinga. Ya, hindari memeriksa telinga atau orang Kupang bilang mengorek telinga ya. Mengorek telinga menggunakan ada yang biasa pakai kunci motor, pakai bulu ayam, pakai sesuatu yang berbentuk batang yang bisa masuk ke telinga. Itu tidak boleh ya, adik-adik, itu berbahaya. Itu bisa menyebabkan infeksi maupun kuman itu masuk. Nah, yang kalian bisa gunakan itu seperti kain kasta yang steril maupun kertas tisu yang cukup tebal. Itu bisa digunakan ya pada telinga untuk mengorek telinganya agar lebih steril atau bersih. Yang kedua itu saat makan kunyah makanan dengan baik karena dapat membantu mengeluarkan kotoran. Jadi makannya itu secara rapi ya, makannya mengunyah makanannya itu supaya secara lembut agar kotoran dalam telinga juga bisa keluar dengan sendirinya. Yang ketiga, jika menggunakan headset, hindari suara atau lingkungan yang bising. Nah, misalnya menggunakan headset itu atur volumenya 60% dari volume maksimal. Jadi putar lagunya atau putar videonya menggunakan suara yang kecil-kecil saja agar tidak merusak gendang telinga, agar telinganya tidak sakit ya. Yang ketiga itu hindari minum obat sembarangan maupun konsumsi obat dalam jangka panjang tanpa konsultasi dengan dokter. Jadi kita tidak boleh minum obat sembarangan tanpa konsultasi dengan dokter telinga atau THT. Yang berikut ada segera hubungi dokter jika terdapat benda asing yang menutupi liang telinga. Jadi apapun yang masuk ke dalam telinga atau mengganggu telinga adik-adik itu langsung segera dibawa ke dokter untuk ditindaklanjuti supaya semuanya bisa ditangani atau diatasi dengan baik. Nah, adik-adik, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Iya, pada pembelajaran hari ini kita bisa menyelesaikan organ telinga bagian dalam serta fungsinya, dan juga kita bisa mendesain serta membuat organ telinga bagian dalam secara sederhana. Nah, nanti gambar adik-adik Ibu akan periksa ya, dan Ibu akan beri nilai. Nah, terima kasih untuk adik-adik semua yang telah sama-sama belajar bersama Ibu. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.